Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Insani Nur Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Peranan Tim Remedial Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung. Latar belakang, BJB Syariah adalah satu bank syariah yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah. Tingkat keberhasilan tersebut tentu saja harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan di BJB itu sendiri. Manajemen BJB Syariah mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja para karyawan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah serta beberapa kasus pembiayaan yang mengalami fraud. Hal ini menjadi salah satu upaya manajemen BJB Syariah dalam memenuhi tingkat kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh BJB Syariah. Dalam hal ini, manajemen BJB Syariah membentuk tim remedial yang berdiri dari beberapa staf senior pada bagian operasional dan bagian pemasaran produk. Tim remedial itu ditugaskan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah termasuk konfirmasi tagihan kepada nasabah secara persuasif. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah. Yang ketiga, bagaimana analisis peranan tim remedial terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung. Ada tujuan masalahnya. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis peranan tim remedial terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama ada jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive analysis. Ada sumber data yang dilakukan yaitu data primer dan sekunder. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Yang keempat ada teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabasan data. Yang kedua pendeskripsian data. Yang ketiga penarikan kesimpulan. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan BJB Syariah. NPF BJB Syariah pada metode penelitian berada pada kisaran 3% atau masih di bawah 5% dan masih kategori normal atau sehat menurut aturan kisaran 3% atau masih di bawah 5% dan masih dikategorikan normal atau sehat menurut aturan Bank Indonesia yang menentukan bahwa tingkat maksimal NPF di bank syariah ada 5%. Berikut ini merupakan data NPF pembiayaan mudharabah di BJB Syariah. Berdasarkan keterangan tabel di samping, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah mengalami fluktuasi di mana penyaluran pembiayaan memiliki rasio FDR sebanyak 82% dan tergolong sehat sebagaimana aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Begitu juga dengan kualitas pembiayaan di mana rata-rata rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di BJB Syariah tidak lebih dari 5% sebagai batas kategori sehat menurut aturan Bank Indonesia. Yang kedua, analisis pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah. Pembentukan tim remedial untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah didasarkan pada keputusan direksi melalui surat keputusan SK tentang penagihan dan pembentukan tim remedial. Adapun anggota dan tim remedial tersebut berasal dari divisi operasional dan divisi permasaran produk yang berkedudukan di Kantor Pusat Braga, Kota Bandung. Pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak pernah ada ataupun terdapat peraturan yang melanggar penggunaan pihak ketiga seperti detektor. Maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga atau pembentukan tim khusus seperti tim remedial dalam penagihan utang diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada analisis peranan tim remedial terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung. Penggunaan jasa tim remedial disebabkan adanya watak
yang buruk dari nasabah, dan proses penyaluran pembiayaan yang terindeksasi, pelanggaran SOP yang berlaku di BJB Syariah, pelaksanaan penagihan tunggakan angsuran piutang pembiayaan oleh tim remedial di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan prosedur penagihan yang termasuk pada SOP penanganan pembiayaan bermasalah yang berlaku di BJB Syariah. Dalam mekanisme pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap konfirmasi, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap eksekusi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, pelaksanaan penyaluran pembiayaan di BJB Syariah mengalami fluktuasi di mana penyaluran pembiayaan memiliki rasio FDR sebanyak 82% dan tergolong sehat sebagaimana aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Begitu juga dengan kualitas pembiayaan di mana rata-rata rasio pembiayaan bermasalah ataupun MPF di BJB Syariah tidak lebih dari 5% sebagai batas kategori sehat menurut aturan Bank Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen BJB Syariah berdasarkan SK tentang perjanjian kerjasama jasa penagihan dan pembiayaan tim remedial. Hal ini secara umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan internal Bank Indonesia juga atur kepegawaian yang berlaku di BJB Syariah. Yang ketiga, peranan tim remedial terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung memiliki peran yang signifikan terutama dalam penagihan pembiayaan bermasalah yang masih sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan syariah. Hal ini juga merupakan usaha manajemen BJB Syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepatuhan syariah sekaligus menjaga kinerja perusahaan agar menjadi bank syariah yang baik dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.